Selamat datang di Pacelaton Podcast RRI Yogyakarta. Kita ketemu lagi di edisi kali ini. Untuk Anda pendengar juga pemirsa ya, untuk tahun 2024 ini dari Badan Pusat Statistik ya, tepatnya tahun 2024 itu ternyata masih banyak generasi muda atau Gen Z tepatnya yang menganggur. Nah, hal ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang terbatas, namun Gen Z ini ternyata banyak sekali yang belum bekerja. Nah, apakah untuk saat ini permasalahannya adalah apakah Gen Z ini tidak siap di lapangan kerja sesungguhnya? Nah, untuk saat ini di podcast RRI Yogyakarta Pacelaton kita akan ngobrol-ngobrol bersama tamu saya dari Indo Asia Academy. Juga ada salah satu wakil dari Gen Z yang nanti akan kita tanya ya, apakah dia siap bekerja untuk saat ini. Dia ini adalah siswa dari SMK Negeri 1 Nanggulan Kulon Progo Yogyakarta. Kita langsung saja jumpai. Di sini ada General Manager dari Indo Asia Academy, Pak Bayu. Ya. Iya, kabar baik nih Pak Bayu. Alhamdulillah baik. Baik. Untuk Pak Bayu ini bawa satu siswa. Ya, betul. Ini anak Gen Z. Betul. Tapi ini kan kalau misalnya kita lihat tadi ya, kita dengar tadi bahwa Ya. BPS itu datanya di tahun 2024 itu ternyata pengangguran banyak di anak muda ya. Nah, ini padahal di sini ada anak muda nih, contohnya Gen Z nih. Sudah siap kerja belum dia? Ada Mas Galih Bintang Saputro. Galih Bintang Saputro ya. Ya. Galih Bintang Saputro ini adalah siswa SMK Negeri 1 Nanggulan Ya, Kulon betul. Progo. Sekarang kelas berapa? Untuk sekarang Sudah lulus ya? Sudah lulus. Dan sekarang ini sudah artinya sudah siap bekerja gitu ya? Insya Allah. Bersama Indo Asia Academy. Betul. Nah, ini kemarin tuh sempat juga banyak ya beredar di medsos bahwa banyak beberapa perusahaan itu yang tidak mau mempekerjakan Gen Z. Ya. Nah, kalau pandangan Pak Bayu ini seperti apa sih sebenarnya anak muda kita, terutama Gen Z ini yang saat ini siap bekerja gitu? Ya, memang itu menjadi tantangan perusahaan saat ini, bahwa Gen Z itu memang bukan sesuatu yang bisa kita samakan dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan memang mau tidak mau perusahaan itu mencari cara bagaimana, ya ini ada tantangan, bagaimana tantangan itu kita coba lewati gitu ya. Makanya di Indo Asia Academy kita mencoba membuat sesuatu yang baru ya. Kita membuat terobosan-terobosan, salah satunya adalah kita bekerja sama dengan perusahaan yang meng-hire anak-anak muda yang siap bekerja ya. Kemudian setelah kita inventaris, oke, kita siapkan pelatihan buat mereka. Dari pelatihan itu pun kita memang lakukan pendekatan secara psikologis dulu, kemudian pendekatannya baru ke leadership, kemudian yang terakhir adalah attitude. Ini memang 3 yang utama. Jadi pertama dulu adalah leadershipnya dulu ditumbuhkan, bagaimana dia itu bisa mandiri dulu, tidak tergantung dengan ya, karena memang menggunakan HP. Mau tidak mau sekarang itu ya HP yang menjadi acuan. Ketika anak muda sekarang ya antara orang tua mengatakan sesuatu, memberi nasihat, atau di sekitar lingkungannya memberikan nasihat, ternyata lebih suka dengan yang di HP. ya kita bisa lihat contoh banyak sekali. Kemudian selebgram yang ya tidak menyalahkan mereka, karena ya mereka juga mencari rezekinya di situ. Yang penting adalah anak-anak kita itu bisa memilah ini mana yang baik, mana yang tidak. Itu ya, leadershipnya kita tumbuhkan, kemudian kita juga tumbuhkan mereka dengan pelatihan-pelatihan yang memadai. Ya, di kita itu ada pelatihan yang 1 bulan, 2 bulan, sampai 6 bulan, tergantung kesiapan mereka. Kalau mereka memang siap, ya 1 bulan kita hanya kasih, oh kamu nanti bekerja seperti ini. Nanti bekerja seperti ini. Nah, ketika ditempatkan di pekerjaan, kita pantau. Jadi pihak HRD tidak hanya memantau orang yang bekerja, tapi juga memantau melalui kita, melaporkan tiap hari. Pak, ini anaknya
melakukan, contohnya kita contohkan yang di lapangan, Pak ini anaknya melakukan pelecehan seksual contohnya, oke kita langsung baik Bu, kita istilahnya kita recall, kita tanyain kronologi seperti apa sehingga itu menjadi lebih baik. Itu contohnya. Kemudian ketika itu sudah membaik ya kita terjunnya lagi, Bu ini kita sudah coaching dia, anak ini sudah kita coaching, monggo silahkan bisa diterima dulu. Ketika nanti ada ya memang anak ini sudah tidak bisa kita istilahnya arahkan. Gitu. Ada ya seperti itu yang ini anaknya sudah tidak bisa diarahkan nih, mau gimana lagi, kembalikan gitu. Nah, tapi kalau di pekerjaan itu memang mungkin tidak bisa diarahkan, tapi tetap di tempat kita arahkan. Oke. Sampai dia benar-benar dulu tahu kamu itu harus seperti ini. Dunia kerja beda dengan dunia maya. Di mana kamu bisa ngomong kotor sekali. Di dunia maya ya paling saling menghujat dan sebagainya, tapi di dunia kerja tidak bisa. Kamu harus menghormati atasanmu, kamu harus menghormati rekan kerjamu, kamu harus menghormati klien, harus menghormati tamu, menghormati siapapun di situ. Tapi ini kan tujuannya nanti adalah mengajak generasi muda ini untuk berwirausaha gitu ya, Pak? Betul. Jadi begini, berwirausaha itu kadang-kadang suka dibelokkan dengan iklan-iklan ya, contohnya pinjaman online. Maaf ini bukan juga menyalahkan pinjaman online. Ya sekarang memang di mana-mana kita buka gadget saja yang muncul pinjaman online, silakan klik gitu. Dengan isunya juga sama. Oh saya bisa beli HP melalui hutang dengan ini dengan cepat dan sebagainya. Atau aku mau membuka usaha ini ya dengan pinjaman online. Tentu saja. Yang perlu ditumbuhkan ke anak-anak muda sekarang untuk berwirausaha, teman-teman harus punya pondasi yang kuat. Ya, pondasi yang kuat adalah dengan cara bekerja dulu. Pondasi yang kuat itu bekerja dulu. Pondasi yang kuat itu bekerja supaya menciptakan lingkungan dan pengalaman. Betul. Jadi ketika kita punya usaha, kita bisa memproduksi sesuatu. Contohnya produksi cangkir ini. Yang kita pertanyakan siapa yang mau beli. Kalau kita nggak punya relasi, ya kita nggak ada yang mau beli ini. Kita bikin sendiri, akhirnya dinikmati sendiri. Tapi kalau kita membuat suatu usaha, kemudian lingkungannya sudah tercipta, lingkungan itu tercipta dengan baik, contohnya punya relasi, aku mau buka ini, oke nanti saya sumbang ini, lingkungan itu akan mendukung ketahanan wirausaha ini. Tidak hanya muncul kemudian tenggelam. Ya, ya memang beruntung kalau teman-teman itu lahir dari orang yang berada ketika gagal satu, masih bisa ditambahi modalnya, gagal satu bisa ditambahi. Tapi kalau sudah dari terlahir old money gitu ya, beda lagi ceritanya. Tapi kalau dia melalui proses yang agak keras, ya memang caranya seperti itu. Harus bekerja dulu dengan pendapatan yang baik sehingga bisa menabung, nanti buka usaha. Buka usaha pun akhirnya mempunyai manajemen risiko yang bagus. Bekerja dulu baru berwirausaha. Ya. Gitu. Kalau itu sudah masuk nggak kira-kira? Menurut saya betul yang dikatakan Mbak Bayu. Soalnya saat bekerja itu melatih mentalitas kita, seperti kerja sama tim, juga inovasi dan mentalitas terhadap pengambilan resiko yang baik seperti itu. Galih berarti sekarang bekerja sudah berapa lama sejak lulus? Sejak lulus. Kalau pas dari sekolahnya Pak Bayu itu sejak sekitar bulan November. November tahun lalu. Ya. November tahun lalu. 2023. Nah, kalau Galih sendiri bagaimana sih dengan statement banyaknya di medsos gitu ya? Kalau Gen Z ini bahkan mendapatkan pekerjaan banyak yang dibantu orang tuanya. Pernah baca nggak, Pak? Itu gimana kalau menurut Galih sendiri? Galih sendiri sekarang sudah merasa berusaha belum dalam bekerja ini? Kalau untuk saya kebetulan agak dibantu ya sama kakak. Jadi kalau dari nol banget sih enggak. Terus untuk teori dari Pak Bayu itu sangat gimana ya?
Apa yang didapatnya dari Indo Asia Academy kemarin itu? Yang saya paling ingat sih, untuk teori dari Pak Bayu itu, jangan kecanduan oleh gaji. Jangan kecanduan gaji. Iya, saat bekerja. Lebih baik gaji itu untuk investasi. Lebih baik gaji untuk investasi. Iya, betul. Dan kalau Gali sendiri sudah menerapkan itu, berapa persen dari gajinya diinvestasikan? Tuh, sekarang mungkin sekitar 2%. 2%, baru 2% ya? Iya. Tapi Galih ada niat ke sana ya untuk berwirausaha Iya, gitu betul. ya nantinya ya? Pengen wirausaha apa? Kalau wirausaha mungkin dari kecil ya, cita-cita. Saya itu ingin mempunyai peternakan ikan. Peternakan Iya, ikan? betul. Betul seperti itu. Di Nanggulan? Iya, betul. Dan memang apakah dari orang tua juga sudah ada itu ya? Dari orang tua Lahan. kebetulan ya sudah ada di samping-samping rumah itu udah. Apa sih sebenarnya mimpinya Galih sendiri itu untuk peternakan ini? Mimpi saya untuk apa ya? Membedakan dari saudara-saudara saya. Kebetulan saya mempunyai 3 saudara yang semuanya, yang pertama bekerja di pabrik, yang kedua juga pabrik. Saya ingin menjadi pembeda, yaitu menjadi wirausaha. Berwirausaha. Ya, betul. Iya. Kalau yang diajarkan oleh Pak Bayu ya, ini berupa leadership gitu. Betul. Itu tadi ya untuk gaji. Kemudian apalagi yang diingat, Galih? Untuk gaji, Leadership, kepemimpinan. kepemimpinan, betul. Di tempat kerja yang sekarang, ya CWI, saya sering gimana ya, mengikuti arahan koordinator, kemudian saya mengkopinya untuk di share kepada teman-teman yang baru masuk, gitu. Berarti di sini kalau Indo Asia Academy kan perannya besar sekali ya Pak ya untuk Ya. anak-anak siswa di SMK Negeri 1 Nanggulan ini. Pada saat awalnya Pak Bayu sendiri mendirikan Indo Asia Academy gitu ya, artinya kan Pak Bayu juga punya passion yang tinggi untuk anak-anak ini supaya siap berwirausaha gitu ya Pak ya. Kenapa Pak Bayu tertarik di sana pada saat itu? Kalau ini ya, kalau tujuan saya mendirikan Indo Asia Academy waktu itu sebenarnya cuma sesuatu yang simple. Ini sesuatu yang bisa saya terapkan sendiri. Jadi ya seperti kita ketahui pendidikan di Indonesia, karena saya juga sudah lama menjadi kepala sekolah dan sebagainya. Jadi seluk-beluknya ada beberapa yang memang saya tidak setuju dengan sistem yang ada di Indonesia. Cuman ya saya itu apa? Saya itu hanya satu orang melawan sistem yang sudah banyak. Makanya saya cuma begini. Nanti jika anak saya tidak bisa melanjutkan kuliah, salah satunya adalah saya mencari jaringan supaya anak saya itu bisa bekerja di tempat yang lebih baik. Dengan pelatihan yang saya coba terapkan, saya bisa, bagaimana kalau ini nanti juga saya terapkan untuk di anak saya. Jadi hanya simpel seperti itu aja. Kemudian ada beberapa teman-teman, terutama dari guru-guru SMA dan SMK, kebingungan. Ini anak-anak mau kan sekarang seperti kita ketahui, anak-anak untuk berkuliah itu menurun. Ya, untuk mereka berkuliah itu sekarang sudah menurun. Tetapi untuk bekerja mereka tidak ada bekal. Yang dipelajari di sekolah, mohon maaf juga standar sekali. Memang mungkin akan diajari sesuatu yang sifatnya praktek, tapi praktek itu tidak up to date dengan kondisi peralatan yang ada di pabrik sekarang. Jadi mereka mempelajari sesuatu, contohnya motor, memperbaiki motor. Contohnya melepas ban aja, contoh yang paling mudah. Melepas ban masih menggunakan cara yang lama. Ya, sedangkan ketika kita ke toko-toko sekarang ban yang modern sekarang, melepas ban itu kayak cuman sekali pencet, sudah ban sudah lepas. Jadi sudah ada teknologi yang menyesuaikan. Betul. Jadi kayak nambal ban dulu pakai alat sebagainya. Sekarang
tinggal satu alat dipotong kecil, dimasukkan, selesai. Jadi kita tidak bisa mengikuti perkembangan peralatan yang ada di sini, SMK yang ada di Indonesia. Itu yang terjadi di Jawa, apalagi yang luar Jawa, gitu ya. Jadi saya cuma begitu, berarti anak-anak ini tetap harus kita siapkan untuk bekerja, ya. Dan rencana ini baru saya coba visikan, tapi ditangkap oleh teman-teman yang lain dengan positif di lingkungan kami. Ada yang kemudian barusan 2 hari yang lalu, Pak, ini ada 1.000 tenaga kerja, dibutuhkan 1.000 tenaga kerja ke Jepang, apakah siap mensupport? Saya bilang siap, ya. Jadi kita tidak hanya di Indonesia, kita juga bisa ke luar negeri. Luar negeri pun bisa macam-macam pekerjaan. Jepang itu paling banyak yang dibutuhkan dari berbagai macam pekerjaan yang dibutuhkan di sana. Mungkin lihat di Facebook itu kan bisa lihat tenaga-tenaga kerja kita yang ada di luar negeri. Sebenarnya bekerja di Indonesia dengan bekerja di luar negeri itu lebih mudah di luar negeri. Persyaratannya lebih mudah. Cuma memang kita harus belajar budaya dan bahasa mereka. Itu yang jadi kendala. Tuh, kalau Jepang ya harus belajar bahasa, belajar budaya mereka supaya kita tidak di sana juga tidak salah menerapkan budaya kita di sana yang mungkin tidak sesuai dengan di sana. Ya, baik. Nah, idealnya dari seperti Galih ini ya, dia bekerja dulu nih ya kan, kemudian nanti dia punya impian ingin membangun peternakan. Idealnya sebelum dia berwirausaha itu bekerja itu butuh berapa lama sih Pak untuk dia benar-benar bisa tumbuh leadershipnya gitu dan ya, mungkin tergantung, bisa diterapkan untuk sebagai wirausaha itu gitu. Ya, tergantung dari kesiapan teman-teman di lapangan. Ada yang memang kalau Galih Sumama ini ke peternakan ikan itu juga jangan cuma memelihara ikan kemudian menjualnya ke tengkulak. Kita harus punya inovasi nih, bagaimana memelihara ikan itu dengan model kayak yang ada di, saya kemarin lihat juga, bisa satu tanah ini, satu lokasi ini ikannya bisa bertingkat-tingkat. Jadi hasil yang akan didapatkan akan lebih banyak pastinya. Contohnya seperti itu. Kemudian jangan lupa pembeli itu kita harus maintain dari awal. Yang mau beli ikan kita itu harus tahu besok dia mau beli ikan saya, ya saya maintain. Siapa tahu nanti ketika sudah memang beli ikan dalam jumlah banyak, kita juga mendapatkan hasilnya. Ketika sudah dapat satu pelanggan, nah kita sudah harus beralih dari yang mungkin contohnya ke apa ya, yang siap makan gitu, yang siap dipanen, dengan yang benih. Ya, kalau teman-teman tahu, kalau kita contohnya di beternak ikan ya, yang paling menguntungkan adalah sebenarnya jualan benih. Ya, benih itu ukuran 46, 24 itu sudah bisa dijual. Artinya tiap minggu kita bisa mendapatkan penghasilan. Tuh contohnya kalau pengen kita dengan cara berpikir, ya usah kita tunggu sampai dia besar. Kita bersih benih aja baru kecil-kecil gini sudah bisa dijual. Ada dan untungnya segmen ya kalau ikan ya misalnya. Untungnya benih. lumayan dan setiap minggu itu. Jadi kita sudah dapat pendapatan tiap minggunya. Gitu contohnya. Kalau benih, belum lagi kalau kita istilahnya kita pendewasaan ikan gitu, saya nggak tahu nama istilahnya, itu kemudian dibesarkan, pembesaran ikan dan sebagainya, baru itu ada segmen. Ada segmen lagi ya bisnisnya ya. Jadi Galih pun juga ingin ke sana gitu ya. Betul. Tapi kalau Galih pengennya bekerja berapa lama sih untuk nanti bisa jadi batu loncatan sebagai pengusaha? Ya, untuk harapan saya mungkin sekitar 2,5 sampai 3 tahun lah. 2,5 sampai 3 tahun, dan itu cukup Pak Bayu? Ya, kalau dilihat dari apa penghasilannya sekarang mungkin lebih dari cukup, Bu. Ya, lebih dari cukup kalau untuk kita ingin berwirausaha. Yang penting ketika punya modal, ya fondasi lainnya adalah relasi. Itu yang harus teman-teman SMK tahu. Jadi
mempunyai teman jangan hanya untuk nongkrong dan sebagainya, tapi juga Nongkrong, ada ngopi. ada value-nya. Nanti kalau aku punya usaha kamu beli ya. Gitu loh. Dan jangan saya juga sampaikan ke teman-teman di Indoasia Academy, belilah di tempat temanmu. Belilah di tempat temenmu. Mungkin mahal, betul. Jangan minta diskon. Betul, jangan minta diskon. Memberatkan. Kalau beli di tempat temen itu mahal, ya itu kita itu membantu teman kita membeli beras untuk keluarganya. Ya nggak apa-apa lebih mahal. Kalau saya memang gitu, kalau membeli punya teman ya saya nggak pernah nawar, malah saya lebihin kalau bisa gitu. Karena tahu bahwa keuntungannya berapa toh. Apalagi kalau ada teman yang buka, mohon maaf ini, yang angkringan tapi masih kecil-kecilan gitu. Ya saya pasti akan lebih sering ke tempat dia, karena ketika dia rugi satu item makanan itu sama dengan keuntungan seharian itu rugi gara-gara satu makanan yang tidak dibayar orang. Iya ya. Nah, kan untungnya cuma berapa itu. Gitu. Jangan, pokoknya beli ke tempat teman. Gitu. Ya, itu. beli ke tempat teman, karena siapa lagi yang bisa membantu teman kita kalau bukan kita sendiri. Oke. Nah, balik lagi ke siswa SMK ini tadi ya Pak Bayu ya. Kalau menurut Pak Bayu sendiri dengan bersama-sama Indoasia Academy ini, apakah mereka nantinya akan siap bekerja begitu Pak Bayu? Ya, karena kami jadi kalau di kami sistemnya adalah kebutuhan dari klien dulu. Oh, kebutuhan klien dulu. Seperti apa kebutuhan klien itu apa? Mau pekerja yang A, B, C, D, oke, kita carikan atau kita bekali mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu contohnya yang ke Jepang ini, dia ke manufaktur untuk untuk tos serba. Ya sudah, kita nanti di tempat kita pelatihannya memang akan semuanya mengarah ke situ. Ya, bagaimana klien, bagaimana kita bisa mengarsip barang-barang yang ada di pabrik tersebut atau di toko tersebut. Kita pelajari seperti itu. Sehingga ketika mereka ke tempat kerja, mereka tidak bingung, oh ini saya disuruh ngapain gitu. Tapi kalau sudah tahu, paling tidak ada perbedaan-perbedaan sedikit itu wajar. Tapi paling tidak yang dibutuhkan klien kita sudah tangkap. Berarti kan sekarang Pak Bayu ini sudah paham sekali ya karakter anak-anak muda sekarang ini gitu Pak. Ya, kalau artinya tahu ya bagaimana sih kendala yang dihadapi, kemudian solusinya bagaimana supaya mereka bisa benar-benar menyiapkan tenaga untuk bekerja, kemudian yang nanti akhirnya bisa jadi batu loncatan untuk berwirausaha itu. Ya, sebenarnya itu semua dari tekad. Tekad ya. Tekad itu sudah menjadi seleksi utama. Itu poin utamanya tekadnya. Tekad, kamu punya tekad yang kuat dulu aja sudah cukup. Karena ketika kita pengen berusaha dan punya tekad, ya kita ada jalannya. Gitu. Tapi kalau kita selama ke sekolah SMK, satu SMK, ayo besok bekerja di sana, mau tidak? Banyak kan yang mau hanya berapa persen. Ya, mau aja ada berapa persen. Nah, dari berapa persen yang mau itu kita kelola dengan baik. Karena bagaimanapun juga di Indoasia Academy itu ada nama yang juga dipertaruhkan. Jadi juga kita tidak bisa semua kita terima. Oh, tidak semua diterima. Tidak semua, kita tetap harus seleksi. Ada pertamanya seleksi. adalah tekad itu tadi. Tekad ya kuncinya ya. Kalau mereka sudah punya tekad, ada rasa malas gitu sudah tahu nih. Oh ini anak nih malas nih, nggak usah. Iya. Nih. Karena kan ketika kita menawarkan ke sekolah, selama ke sekolah kemudian mereka mau, itu sudah ada tekadnya. Karena kita kan menawarkan ke sekolah juga bukan menawarkan sesuatu yang bersifat mimpi atau kita menawarkan sesuatu yang real, sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang memang bisa diterapkan. Jadi ketika ke sekolah dijamin 100% kerja, itu memang ya kita bisa menjamin mereka 100% kerja. Nah, tergantung dari mereka, teman-teman Gen Z ini mau, ayo, ya sama-sama berusaha dong. Kalau kita menciptakan teman-teman Gen Z ini menjadi sesuatu yang berbeda, ya
tekad kalian juga harus Tekad dulu kuncinya ya. Ada. kalau tekadnya sudah kuat, pastilah itu akan kelihatan dari dia belajar, dari dia menghadiri suatu meeting dan sebagainya, itu akan kelihatan. Ketemu permasalahan juga. Ya, untuk Menerima perintah dari yang atasan penting. gitu ya. Jadi menerima perintah itu ada kadar yang berbeda dari setiap generasi ya. Kalau generasi Gen Z ini memang kalau kita lihat ada itu konten yang selalu saya sampaikan bahwa menjadi budak kapital gitu. Itu ya monggo teman-teman Gen Z menanggapnya seperti apa, cuman jangan juga langsung dijudge, jalani dulu. Kalau memang itu tidak sesuai dengan pembicaraan di awal, ya bolehlah teman-teman merasakan atau memutuskan sesuatu. Tapi jalani dulu, jangan wah nanti jadi budak kapital. Ya teman-teman harus mindsetnya. Berarti Pak Bayu kan bekerja keras juga untuk mengubah mindset itu gitu ya Pak ya, untuk menyiapkan mindset. Ya, seperti nih Galih nih harus siap gitu ya untuk menghadapi dunia kerja gitu ya. Seperti ya kalau kita nggak mau jadi budak kapital, ya kita jadi kapitalnya. Kita jadi pemodalnya. Kita yang jadi pengusahanya. Masalahnya nggak punya modal gitu. Misalnya. Ya itu makanya bekerja dulu. Bekerja dulu gitu ya. Sisihkan Sisihkan gajinya ya untuk investasi yang nantinya bisa digunakan untuk wirausaha gitu ya. Berarti Galih ini sudah menyiapkan dari sekarang gitu. Iya betul. Itu bekerja di mana Galih? Untuk sekarang saya di pabrik Combine Wheel Indonesia. Di Indonesia juga? Di Sragen ya. Di Sragen ya tepatnya ya? Ya betul. Oke. Dan apa ini yang sudah dirasakan setelah bekerja gitu? Tantangannya? Yang saya rasakan itu tekanan. Tekanan? Bagaimana menjadi problem solver yang baik. Ya dari pressure yang ada akhirnya membuat teman-teman ini menjadi bagaimana sih cara mengatasinya. Ada ilmu yang akhirnya didapat dari Indo Asia Academy kemudian kamu terapkan di saat ini bekerja? Pasti ada. Pasti ada. Ya. Dan itu berhasil gitu ya, kamu melewatinya gitu ya. Untuk saat ini apa sih kesulitan yang kamu alami di tempat bekerja itu sendiri gitu ya? Kesulitan yang saya alami mungkin bagaimana cara merangkul teman-teman yang sebelumnya belum saya kenal. Seperti gimana caranya membuat tim itu bisa maju bersama, bukan seperti individualis gitu. Satu tim bukan individu. Ya, betul. Oke, itu mindset ya Pak ya tadi yang dibangun. Betul, jadi kita memang membangun mindset. Jadi memang media sosial itulah membuat orang-orang itu hanya sekali melihat dan mengiyakan. Sedangkan saya ada beberapa yang saya ikuti itu yang memang ngomongnya keras dan bahkan kasar, tapi dia sebenarnya sedang mengubah mindset teman-teman ini semua. Bahwa ya jangan cuma menghujat, jangan cuma istilahnya orang Jawa itu maido terhadap sesuatu yang ada di media sosial. Tapi lakukan dulu, berhasil atau tidak. Lakukan dulu, berhasil atau tidak. Ketika tidak berhasil, ya berarti ada cara lain lah. Tapi melakukan dulu itu sudah bagus. Melakukan dulu ya. Kalau ini kembali lagi ke Galih nih. Galih kan ingin jadi pengusaha peternak ya, perikanan ya. Itu kira-kira butuh modal berapa sih untuk ke sana gitu? Yang sudah ada di bayangannya Galih gitu. Kalau modal, kebetulan saya belum observasi ya. Kalau dikira-kira mungkin bisa sekitar 20 juta. 20 juta ya. Dan Galih pun juga yakin ya ke sana ya untuk mendapatkan modal itu ya. Iya, betul. Untuk siap berwirausaha. Nah, kayak gini apakah nantinya juga dari Pak Bayu juga memonitor gitu? Bagaimana nih perkembangan si anak ini sampai sejauh mana nih Pak Bayu itu? Kalau
usahanya itu memang kayak ini perikanan gitu, kebetulan saya juga pernah usaha ikan, jadi ya bisa saya pantau gitu loh. Kalau memang saya tahu seluk-beluknya, saya bisa pantau. Contohnya kalau Mas tadi kali ngomong 20 juta untuk modal, ya itu nggak cukup, masih butuh yang lainnya. Tapi nggak apa-apa, karena kan belum observasi. Nabung lebih banyak lagi ya. Betul. Ya, memang di usaha perikanan itu yang paling menjadi momok pengusaha itu adalah banjir, kemudian ular, kemudian kayak hama lain, gitu ya. nah itu yang membuat kita harus perhitungkan. Tuh. Jadi kalau untuk usaha-usaha tidak hanya peternakan, kita juga usaha, kemarin ada teman-teman juga ada yang pengen usaha bengkel motor. Ketika kita tahu caranya, ya oh ya boleh kita dampingi. Karena kita tidak mau siswa kita juga akhirnya salah pergaulan lagi. Ya, ketika punya pergaulan yang sudah bagus, ya kita dampingi lah. Ketika itu dia bagus terus, ya paling tidak nanti suatu saat ya kita semua akan merasakan manfaatnya gitu. Suatu saat ada yang ingin berbuka restoran ikan, berarti ambil ikannya dari tempatnya. Gitu. Atau kita punya relasi restoran ikan yang mau jualan atau apa, ya kita bisa, oh ini ada dari kami. Pak Bayu sendiri sudah berapa lama mendampingi adik-adik SMK ini? Kalau kita sudah 3 tahunan, Bu. 3 tahunan. Ya memang awalnya tidak terpikir, cuman ketika ya tadi cuman sesuatu yang simpel, ketika saya berpikir, oh anak saya nanti kalau dia tidak mau kuliah, terus dia harus saya bekali gitu. Karena ada beberapa, ya ini hanya ada beberapa, kita kan tergabung juga dengan pariwisata. Ada 2 teman pariwisata itu anaknya tidak mau kuliah. Saya juga berpikir, wah nanti kalau terjadi di anak saya bagaimana gitu. Makanya saya sudah mulai menyiapkan, boleh dia tidak kuliah, tapi dia harus punya bekal. Karena ketika dia memutuskan untuk tidak kuliah, ya dia tetap harus bagaimana dia menghidupi dirinya nanti, dengan keluarganya dia nanti. Nah itulah, karena sekarang sosial media juga begitu, tidak perlu kuliah, tidak perlu, kita nggak bisa cukup pinjol gitu, jangan ya. Nah itu pinjol aja ada yang menawarkan modal usaha. Kalau pinjol menawarkan modal usaha, saya juga kasihan orang yang membuat usaha dari pinjol, karena kan pinjol bunganya besar. Ya dia benar 0,0 berapa, tapi per hari bunganya, bukan per bulan, nanti per hari. Jadi orang yang pinjam kemudian menerapkan di usahanya, dia berusaha, untungnya dipakai pinjol. Itulah yang makanya ada gaungkan anti riba dan sebagainya, itu ya seperti itu. Karena munculnya bahwa ketika kita berusaha, akhirnya uang ini keuntungannya lari untuk membayar hutang. Tapi tantangan terbesarnya apa sih Pak kalau sekarang ini generasi muda gitu ya untuk masuk ke wirausaha gitu? Ya memang tantangan utama dari teman-teman muda ini adalah apa ya? Mau saya anggap sebagai sesuatu yang positif atau negatif ya, karena banyak media sosial. Media sosial. Iya. Ada yang positif dan negatif. Cuman akhirnya bias ini, yang negatif dan positifnya bias. Tapi kalau ada yang pinter, dia bisa menggunakan yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Mana hoax, mana fakta gitu betul. Ya. Gitu bener, Gali? Bener. Ya, jadi media sosial menjadi tantangan utama karena itu akan menjadi mindset mereka. Ketika yang dilihat itu adalah seorang gamer, maka dia akan, oh saya akan menjadi gamer. Ketika akan menjadi seorang yang influencer, YouTuber, konten kreator, YouTuber gitu. Vlogger. Ya itu nggak apa-apa, maksudnya itu sah-sah aja, tapi lihat berapa persen yang berhasil. Nah, saya lebih suka menggeluti dari yang
masalah tidak berhasil ini. Karena kan ya kita harus sama-sama bertanggung jawab terhadap generasi muda gitu loh. Karena kalau tidak ya sebentar lagi kalau kita kayak ada statement Gen Z tidak dipakai di usaha-usaha sekarang, perusahaan ya sebenarnya menjadi tantangan bagi Gen Z sendiri. Dia kan bingung, lah buat apa aku sekolah kalau nggak bisa, akhirnya nggak ada yang mau nerima. Dan apalagi nggak hanya di sini. Tapi kan sekarang memang butuhnya adalah keterampilan khusus nih, Pak Bayu. Ya, betul. Ya, Jadi ketika di perusahaan yang sekarang yang CWI ini, dulu langsung dikasih statement, kami tidak menerima Gen Z. Serius? Tapi cuma kita langsung perasaannya Galih kalau lihat seperti itu. Ada kok itu dia tidak menerima Gen Z atau lulusan dari tahun 2020 berapa itu? Dari tahun 2020. Nah, tapi kita bisa meyakinkan kita punya Gen Z yang terlatih. Gen Z yang terlatih ya. Ya. Teman-teman Mas Galih yang di pabrik, yang di CWI, mungkin sekarang 50% Gen Z ya? Ya, betul. 50% Gen Z. Dulu pertama 2 itu mereka, beneran ini Pak, bisa Pak? Coba aja. Begitu mereka berprestasi, oh ya Pak, boleh. Akhirnya kita tambah 30 orang. Oke. Kita di pabrik CWI itu dulu hanya 3 orang. Sekarang kita sudah 72 orang. Itu semuanya juga Pak Bayu nih bekerja keras untuk mengubah mindset mereka ya. Itu kuncinya ya, tekad tadi ya Pak Bayu ya. Kalau tekad sudah ada itu sudah 50% perjalanan. Oke, untuk berwirausaha. Nah, Galih, kalau dengar seperti itu tadi, di sini perusahaan tidak menerima Gen Z. Apa kira-kira yang bisa kamu siapkan gitu ya untuk masa depan kamu gitu? Yang pertama saya siapkan skill. Ya, mungkin umur bisa masih muda, tapi skill sudah banyak. Kan mereka bakal menerima gitu. Oke. Nah, dari saya tambahkan dari yang untuk Gen Z kita bakal diberikan dengan sertifikasi. Ya, kalau Mas Galih ini nanti keluar dari situ sudah ada sertifikasi inspektor. Nah, itu kan sudah menjadi dia keahlian dia. Ke tempat lain untuk bekerja tempat lain, selama melanjutkan tempat lain sudah punya label dia. Nah, label yang itu yang bisa dipakai secara general. Bukan lagi Gen Z yang tidak berprestasi, tapi sudah ada sertifikasi di situ. Jadi semuanya kita sertifikasi di semua pariwisata, kita sertifikasi mereka dengan HACCP. HACCP itu nanti akan diterima di restoran internasional, diterima di dalam hotel-hotel berbintang. Oke. Gitu. Jadi ketika keluar, ya mereka sudah ada bekalnya. Sudah ada bekal. Sudah ada. Kalau kalian mereka tidak bisa dilihat, mereka bisa lihat dari portofolio, dari kayak semacam ijazah gitu. Ada sertifikasi, mereka expert di bidang ini. Oke, siap Gitu. juga untuk berwirausaha ya. Sangat. Nah, berusaha dengan sertifikat itu lebih akan dipercaya klien. Oke, percaya klien dari bekerja dulu. Tadi yang satu ya dari poinnya dari Pak Bayu tadi, bekerja dulu, cari pengalaman dulu, baru berwirausaha gitu ya. Betul. Langkahnya ke sana. Kemudian satu pesan juga tadi dari Pak Bayu, dari Galih yang disampaikan, sisihkan berapa persen gaji untuk investasi. Berapa tadi? 2%. Kamu baru 2%? Iya. Berarti besok bisa ditingkatkan lagi. Bisa ya? banget. Oke, Pak Bayu, mungkin ada pesan begitu ya untuk generasi muda kita sekarang supaya mereka juga bisa siap untuk berwirausaha gitu. Ya, teman-teman bisa, ya memang cari cara pandang kami sebagai yang mungkin mewakili lebih besar masyarakat yang ada di Indonesia, bahwa ketika kita tidak bisa memilih lahir dari mana, dan ketika lahir dalam kondisi yang cukup sampai kurang mampu, kita memang harus bekerja 2 kali lebih keras. Nah, caranya supaya kita tidak langsung instan dengan meminjam
baik melalui bank atau melalui pinjol, ya kita bekerja dulu. Bekerja itu manfaatnya ya tadi kayak leadership kita punya, teamwork kita punya, kemudian relasi kita punya, itu penting. Kalau kita berwirausaha mempunyai produksi tapi tidak tahu bagaimana menjual produk-produk kita, ya sebentar aja perusahaan kita akan tutup. Tapi kalau kita sudah tahu, kalau saya step setelah bekerja adalah menjadi reseller. Sama ikan gitu ya, kita jualkan punya teman dulu. Belajar dagang ya. Ketika sudah lewat kita, oke, saya buat sendiri. Asal temannya juga tahu bahwa ini saya reseller kamu, supaya saya buat sendiri, supaya tidak terjadi clash di kemudian hari. Gitu. Dan saya pun menerapkan itu kepada beberapa siswa gitu untuk reseller barang-barang yang punya temennya, gitu ya. Dan akhirnya malah ketika barang itu booming, ada satu siswa itu membuat konten yang bagus, membuat konten yang menarik, sehingga produknya itu tiba-tiba dipesan banyak orang. Ya, produknya itu kue, pesan banyak orang, jadi menjadi apa ya, kerugian akan ditimbulkan itu menjadi lebih minim. Karena kan akhirnya menjadi PO. Jadi barang itu dibuat ketika ada orderan dulu. Ada orderan. Jadi seperti itu. Itu belajarnya ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Bayu. Sama-sama. Ngobrolnya Gali juga ya. Sama-sama, Sudah datang di Pacelaton RRI Yogyakarta ya. Terima kasih banyak dan saya Lulu Rahadi. Sampai ketemu di Pacelaton edisi yang lain. Sampai jumpa.